Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau tetap terus memuji, kami mau tetap terus menyembah-Mu Tuhan. Di dalam segala kondisi keadaan apapun saat-saat ini, hanya Engkau yang layak disembah. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami mau tetap terus setia berada dalam jalan. Kami mau tetap terus berpegang atas setiap firman, atas setiap kenyataan. Biarlah kami boleh tetap hidup dan selamanya mengikuti panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau benar, Kau yang menyelamatkan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup, memang hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, menjauhkanku dari kasihmu. Sambil bangkit berdiri bersama. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku menjauhkanku dari kasihmu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Sungguh tidak baik-baik saja. Tapi
kami percaya ketika kami melangkah bersama-Mu Bapa, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan daripadamu, ada kasih-Mu yang menekap kami, memberikan kami sukacita hari lepas hari, sehingga apapun boleh terjadi di dunia ini, tapi satu yang kami tahu, Tuhan ada bersama dengan kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, bukan hanya kami dengar saja, tapi itu boleh berakar kuat di hati kami, bertumbuh seiring kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan itu boleh berbuah, menjadi berkat buat banyak orang yang berada di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami di pekerjaan, atau dimanapun kami berada. Kami boleh membawa terang, kami boleh menjadi terang dan garam yang menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang melihat kehidupan kami, boleh menjadi percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang penuh kuasa sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang suci dan kudus itu Bapa. Jangan biarkan hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu di atas mimbar ini, tapi biar hanya nama Tuhan yang terus diagungkan dan dimuliakan. Dan kami semua jemaat yang hadir di tempat ini boleh diberkati oleh setiap pembenaran firman Tuhan dan terus mengajar kami. Bahkan hamba-Mu sendiri boleh terus belajar melalui apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, haleluya. Ya, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini saya akan sharing tentang setia sampai akhir. Suatu tema yang kita sudah bahas selama sebulan ini. Ya. Suatu tema yang sudah kita bahas selama sebulan ini, yaitu tentang kesetiaan atau setia. Mari kita sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saya akan baca untuk kita semua. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat ini ditujukan pada jemaat di Smyrna, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat judul perikopnya, ya, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang hidup di dalam penderitaan. Walaupun Tuhan memuji mereka buat kesetiaan mereka, tapi mereka hidup di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mereka bukan sedang hidup di keadaan yang baik, keadaan yang berlimpah. Walaupun kalau kita tahu kota Smyrna adalah kota pelabuhan, di mana itu adalah kota yang kaya. Tapi karena jemaat di Smyrna setia, mereka terpaksa harus hidup menderita. Pada saat itu di Smyrna dituliskan bahwa mereka harus menyembah kepada Kaisar Tiberius dan kaisar-kaisar Romawi lainnya. Jadi Smyrna pada saat itu ada di bawah kekuasaan Romawi, Bapak Ibu Saudara.
Sehingga keadaan mereka pada saat itu, kalau memilih untuk tidak setia menyembah kaisar-kaisar Romawi, mereka akan diburu, mereka akan diancam, mereka akan ditindas, bahkan mereka difitnah untuk dimiskinkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi keadaan jemaat Smyrna pada saat itu bukan sekadar yang mereka sedang diberkati oleh Tuhan. Bahkan di dalam keadaan seperti itu, kalau kita baca firman Tuhan tadi, Tuhan nggak bilang sama mereka bahwa penderitaanmu akan ku angkat. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-10b, di situ Tuhan malah bilang, hendaklah kau setia sampai mati. Ya. Jadi kalau kita mau lihat kesetiaan, kita harus belajar sama jemaat di Smyrna. Karena kesetiaan di sini, di jemaat Smyrna ini, bukan diuji saat hidup mereka baik-baik saja, bukan diuji saat hidup mereka mudah, bukan diuji saat kehidupan mereka berlimpah, tapi justru saat hidup mereka sulit. Kesetiaan mereka bukan terlihat saat semuanya berjalan baik-baik saja, tapi saat mereka tetap memilih Tuhan, walaupun penderitaan yang sedang terjadi. Seringkali orang percaya gagal setia, seringkali orang percaya gak bisa setia sampai akhir, bukan karena mereka gak mau, bukan karena kita gak mau, tapi seringkali kita salah mengerti arti setia itu sendiri. Kita sering mengira setia itu artinya kita kuat, kita gak pernah jatuh, kita gak pernah lemah, kita gak pernah bergumul. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa terlihat setia di luar, kita bisa terlihat keadaan kita menunjukkan kita setia sama Tuhan, tapi sebenarnya di dalam hati kita, iman kita sedang goyah. Kita bisa aja tetap datang ibadah setiap hari Minggu, tapi kita nggak sepenuhnya lagi datang sama Tuhan. Kita bisa aja tetap melayani setiap hari Minggu, tapi motivasi melayani kita sudah berubah. Kalau kita nggak hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita bisa menganggap kesetiaan sama Tuhan itu, ya pokoknya saya datang ke gereja, pokoknya saya ikut ibadah, pokoknya saya memberikan persembahan, persepuluhan. Yang penting aku masih ada di gereja, yang penting aku masih kelihatan melayani Tuhan. Itu aku sudah mungkin bisa dibilang sebagai orang yang setia sama Tuhan. Karena itu kita mau lihat satu kebenaran penting hari ini. Suatu kesetiaan yang mungkin kelihatannya sulit kalau dicapai hanya dengan kekuatan manusia biasa. Kita mau lihat apa sih arti kesetiaan menurut firman Tuhan hari ini. Karena kalau kita nggak memahami ini dengan benar, kita bisa merasa udah setia, padahal kita sebenarnya belum benar-benar setia sama Tuhan. Mari kita lihat kembali firman Tuhan yang tadi. Di situ dikatakan ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalimat ini terlihat sederhana tapi punya makna yang begitu dalam Bapak Ibu Saudara. Dari kalimat ini kita bisa belajar bahwa kesetiaan itu bukan soal bagaimana kita merasa atau menunjukkan bahwa kita terlihat setia di hadapan Tuhan, tapi kesetiaan itu adalah suatu hal yang kita pilih. Kesetiaan itu adalah keputusan kita sendiri untuk tetap setia dan percaya sama Tuhan. Kalau kita menggantungkan kesetiaan kita dan melalui perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, perasaan itu naik turun. Mungkin kadang hari ini kita lagi pengen rajin berdoa, tapi bisa aja besok-besoknya kita lagi malas berdoa.
hari ini saya mau ke gereja, tapi minggu depan saya malas hari ini ke gereja. Saya gerejanya 2 minggu sekali aja lah. Saya gerejanya sebulan 2 kali aja lah, sebulan sekali aja lah. Lama-lama saya ke gerejanya kalau Natal sama Paskah aja lah. Kalau kita menggantungkan kesetiaan kita berdasarkan perasaan kita, berdasarkan mood kita hari ini kita lagi pengennya apa, kita nggak akan pernah benar-benar bisa setia yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena kesetiaan kita sama Tuhan bukan diukur dari seberapa sering kita merasa rohani, seberapa sering kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas agama kita supaya bisa dilihat orang lain kita setia. Tapi apakah kita tetap memilih Tuhan? Apakah kita tetap memilih percaya? Apakah kita tetap memilih mau mengikut Tuhan? Bahkan ketika kita nggak merasakan apa-apa. Bahkan ketika kita mengalami yang namanya pergumulan. Hal inilah yang bikin orang percaya atau orang Kristen nggak bisa mencapai kesetiaannya sampai akhir, ibu saudara. Ya. Banyak orang percaya yang bisa memulai segala sesuatunya dengan baik, memulai kepercayaannya, kesetiaannya dengan membara, dengan berapi-api, tapi nggak banyak yang mengakhirinya dengan baik. Banyak yang ketika dia mulai percaya Yesus, mau memberikan diri buat pelayanan, dia aktif di gereja, datang seminggu 6 kali, dia cari ibadah dimanapun dia bisa ketemu ibadah. Tapi ketika dia sedang mengalami pergumulan, tapi ketika dia sedang mengalami tekanan, tapi ketika dia sedang mengalami yang namanya kejenuhan, kelelahan, perlahan-lahan mereka menjadi mundur. Seringkali kita melihat orang yang mundur dari pelayanan, bahkan meninggalkan Tuhan, keluar dari gereja, keluar dari imannya pada Tuhan. Kita sering bilang, kasihan ya, padahal dia dulu aktif melayani. Kasihan ya, padahal dia dulu sekolah teologi, bahkan sempat melayani jadi pendeta. Kenapa ya dia bisa meninggalkan Tuhan? Karena sebenarnya orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, meninggalkan kepercayaannya, meninggalkan kesetiaannya, itu nggak terjadi dalam waktu yang tiba-tiba, nggak terjadi dalam sehari, Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi sudah lama, dimulai dari ketika hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Masalahnya bukan di tangan yang berhenti pelayanan, bukan dari kegiatan dia yang berhenti, tapi dari hati yang sudah lama menjauh dari Tuhan. Kita banyak banget melihat orang yang mungkin aktif pelayanan, aktif ke gereja, bahkan hadir dalam kegiatan apapun yang ada di gereja, doa pagi, doa malam, pendalaman Alkitab, tapi diam-diam doanya mulai kering. Dia datang ke gereja hari Minggu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu dia nggak berdoa. Firman Tuhan nggak lagi hidup di dalam hatinya. Firman Tuhan lagi nggak lagi dia hidup di dalam kehidupan hari lepas hari. Nggak ada lagi hati yang haus datang sama Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan. Nggak ada lagi kerinduan untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Pak Bu, pelayanan bisa aja terus berjalan, sementara hubungan kita dengan Tuhan
sebenarnya sudah mati. Kita sudah jauh daripada Tuhan, dan pelayanan itu tetap berjalan karena itu rutinitas yang sudah biasa kita lakukan. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudara, karena cepat atau lambat apa yang terlihat di luar akan mengikuti apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang sesungguhnya baru bisa terlihat ketika kita tetap berjalan sama Tuhan, walaupun hidup kita gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kesetiaan di sini bukan tentang kita pernah jatuh atau enggak, tapi kesetiaan di sini tentang walaupun kita jatuh, kita memilih untuk tetap bangkit kembali, mendekatkan diri kita sama Tuhan. Karena banyak orang berpikir ketika dia sudah jatuh, dia merasa gagal, berarti saya udah bukan lagi orang yang setia sama Tuhan, saya udah orang yang jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan selalu menunggu dia untuk kembali mendekatkan diri sama Tuhan. Orang yang setia gak selalu orang yang sempurna, tapi orang yang setia adalah orang yang walaupun jatuh dia tetap bangkit. Walaupun dia merasa lemah, dia tetap selalu mencari cara supaya dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Walaupun gagal, tapi dia tetap gak meninggalkan Tuhan. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kesetiaan adalah kita tetap percaya walaupun kita belum mengerti apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita bisa tetap percaya, kita bisa tetap setia, walaupun kadang kita nggak ngerti apa maksud dan rencana Tuhan akan hidup kita. Kita bisa tetap taat walaupun keadaan yang kita hadapi tidak nyaman, dan kita tetap mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat hal ini, kesetiaan bukan hal yang mudah kita jalani dalam kehidupan kita hari lepas hari, karena kita harus membuktikannya sampai akhir kehidupan kita. Kenapa gak mudah? Karena pada kenyataannya, kalau kita lihat, hidup gak selalu berjalan sesuai apa yang kita mau, kita harapkan, bahkan kita doakan sama Tuhan. Ada masa-masa di mana kita mengalami tekanan, ada masa-masa di mana kita mengalami penderitaan, ada masa-masa di mana kita mengalami pergumulan. Kita sudah berdoa, kita sudah berteriak, kita sudah berusaha tetap setia, tapi seakan-akan gak ada jawaban dari Tuhan. Di titik-titik seperti itulah justru sebenarnya kesetiaan kita sedang diuji. Karena tanpa kita sadari, dari yang kita pelajari selama ini membuat kita berpikir, oh pokoknya asal saya beriman, asal saya percaya, asal saya setia, harusnya hidup saya baik-baik aja. Harusnya Tuhan terus memberkati saya sehingga hidup saya berjalan dengan baik, dengan mulus, dengan lancar, tanpa ada satu halangan ataupun rintangan ataupun pergumulan yang membuat saya sedih dan kecewa. Tapi ketika kita menghadapi realita kehidupan nyata bahwa itu tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, di situ kita mulai mempertanyakan Tuhan. Udah benar gak sih saya setia sama Tuhan? Jangan-jangan ini pilihan hidup yang salah. Kita mulai kecewa, kita mulai mundur, dan kita mulai kehilangan kesetiaan kita sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena kita mikirnya kalau kita setia, kalau kita beriman, kalau kita percaya, hidup lancar-lancar aja, hidup akan selalu hidup dalam berkat sesuai yang kita mau. Tapi kenyataannya hidup nggak selalu sesuai yang kita mau. Jadi pertanyaannya, gimana kita bisa menunjukkan bahwa kesetiaan kita teruji dengan benar? Tadi ayat itu dibaca bahwa kesetiaan yang diuji
di saat hidup nyaman. Kesetiaan juga diuji ketika semua berjalan dengan baik-baik aja, seperti yang dirasakan sama jemaat di Smyrna. Kesetiaan justru diuji saat hidup terasa berat. Karena banyak orang bisa bilang dia setia, banyak orang bisa dengan gampang bilang dia percaya sama Tuhan ketika semua berjalan baik-baik aja sesuai dengan kemauan dia. Ya. Kalau hidup kita lagi diberkati, kalau bisnis kita lagi lancar, kalau kita lagi dipromosikan naik jabatan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, dipercayakan berkat yang besar sama Tuhan, gampang bilang, oh iya saya ada orang yang setia sama Tuhan, saya percaya Tuhan memelihara hidup saya percaya. Saya mau setia sampai mati, sampai akhir sama Tuhan. Tapi bisa nggak kita ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan kenyataan yang pahit, diperhadapkan dengan perapian yang menyala seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bisa nggak kita tetap percaya seperti mereka bahwa sekalipun aku harus di perapian ini, imanku nggak goyah, aku tetap percaya, aku tetap cuma mau menyembah sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bisa nggak kita tetap percaya, bisa nggak kita tetap setia seperti Paulus yang doanya dijawab enggak sama Tuhan. Paulus minta dulu di dalam dagingnya diangkat sama Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak, cukup kasih karunia-Ku padamu. Justru di dalam kelemahanmu kuasa-Ku menjadi nyata. Ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan seperti itu, bisakah kita tetap percaya? Bisakah kita tetap memilih untuk setia? Kita bisa mempercayakan hidup kita tetap sama Tuhan, bahwa akan ada waktunya nanti kita menerima berkat yang lebih besar daripada Tuhan. Ya, kalau keadaannya baik-baik aja, lancar-lancar aja, mungkin gampang kita bilang kita mau setia sampai akhir. Karena Tuhan memberkati hidupku, karena Tuhan menyembuhkan aku, karena aku menerima mujizat yang besar dari Tuhan. Tapi ketika iman kita diuji, kita dikeluarkan dari pekerjaan, bisnis kita mungkin bangkrut, diizinkan sama Tuhan, masih bisa nggak hati kita percaya? Masih bisa nggak mulut kita mengucap, aku tetap mau setia sampai akhir? Bahkan jemaat di Smyrna ada di dalam ancaman pembunuhan sama Kaisar Romawi. Kalau kita yang ada di posisi itu, pistol di jidat atau pisau di leher, suruh kita murtad daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, bisa nggak hati kita tetap teguh dan percaya bahwa saya tetap mau ikut Tuhan Yesus, sekalipun kepala saya terputus, tetap saya mau setia sampai akhir, karena saya percaya ada mahkota kehidupan Tuhan sediakan. Kalaupun di dunia ini saya menderita, ada kekekalan yang menanti kita. Pak, Bu, iman kepada Tuhan nggak menjamin hidup kita tanpa masalah. Tetapi iman kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk tetap setia di tengah permasalahan. Ya, Tuhan nggak mengizinkan ujian atau pergumulan itu untuk menghancurkan kita. Ada firman Tuhan yang bilang, kalaupun kita jatuh, Tuhan nggak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tetapi ujian ini perlu, ujian iman ini perlu untuk memurnikan hati kita, untuk menyatakan kualitas setia kita sama Tuhan. Karena tanpa ujian, tanpa pergumulan, tanpa permasalahan, kita nggak akan pernah tahu seberapa setia sih sebenarnya kita sama Tuhan, seberapa percaya sih kita sama Tuhan. Ya, semua orang bisa berkata, saya orang yang setia sama Tuhan. Tapi lewat proses,
pergumulan dan ujian. Itu mengubah klaim mulut kita yang bilang kita setia kepada tindakan nyata bahwa kita benar-benar mau tetap setia sama Tuhan. Ya, jadi saya mau ingetin pagi hari ini buat kita semua, tetaplah setia sama Tuhan. Jangan goyah imanmu, tetaplah percaya sama Tuhan. Bukan karena semuanya mudah, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya hidup kita lancar-lancar aja, tapi karena itu benar untuk dilakukan walaupun keadaannya sulit. Itu tetap benar dilakukan walaupun keadaannya gak baik-baik saja. Ya. Karena pada akhirnya semuanya akan lenyap, tapi hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan soal lagi apakah pergumulan ini ujian dari Tuhan atau bukan. Apakah akan ada ujian-ujian berikutnya daripada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa tetap setia melewati setiap ujian, setiap pergumulan itu. Karena tahu kita harus setia sama menjalani kehidupan yang setia itu adalah hal yang berbeda. Kita nggak boleh cuma berhenti di tahap, oh iya saya harus setia sama Tuhan sampai akhir. Oh iya iman saya nggak boleh goyah sama Tuhan sampai akhir. Tapi justru kita harus bagaimana di dalam kehidupan kita hari lepas hari menunjukkan, menyatakan bahwa kita benar-benar pribadi yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Sekarang kita melihat apa sih dasarnya supaya kita bisa setia sampai akhir sama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan penuh kesetiaan secara nyata. Karena sebenarnya kalau kita melihat apa yang sudah kita dengar dari tadi, kayaknya kesetiaan itu susah banget ya dipertahaninnya. Makanya kesetiaan bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita, pasti gagal, pasti berhenti di tengah jalan, pasti kita meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Dan kita mau lihat supaya kita bukan memiliki kesetiaan hanya secara teori, tapi kita bisa menunjukkan kesetiaan itu secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kesetiaan itu kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka nggak ada satupun orang yang bisa berhasil setia sampai akhir. Kenapa? Karena kita semua bisa lelah. Kita ini manusia, ada batasnya. Ya, kita bisa kecewa, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Kalau kita mencoba setia dengan kekuatan kita sendiri, ya, kita bisa kecewa sama orang yang ada di sekitar kita, bisa kecewa sama pasangan kita, bisa kecewa sama teman kita, bahkan teman dalam pelayanan yang di gereja harus saling support ternyata saling sikut karena dia mau terlihat lebih rohani daripada kita. Di tempat pekerjaan saling sikut supaya bisa dinilai sama atasan dia lebih baik. Dalam bisnis saling tipu untuk menjatuhkan bisnis orang lain. Banyak hal di dunia ini akan membuat kita capek, kita burn out, kita nyerah sama keadaan kalau kita mengusahakan kesetiaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Tapi kabar baiknya di sini, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu bukan dimulai dari kita, tapi dari Tuhan yang lebih dahulu setia sama kita. Jadi kalau kita bisa setia sama Tuhan, bukan cuma semata-mata karena kita kuat, bukan semata-mata karena kita hebat, tapi karena Tuhan terlebih dahulu setia, bahkan setia sampai mati di kayu salib untuk menunjukkan ketaatannya dan kesetiaannya dan kasihnya yang begitu besar untuk menebus kita semua.
Jadi kesetiaan bukan usaha kita untuk membuktikan diri bahwa kita, lihat loh aku orang yang setia sama Tuhan. Tapi setia itu harus jadi respon atas kasih Tuhan atas kita. Kita setia karena kita merasakan kita dikasihi begitu rupa sama Tuhan. Kita setia karena kita tahu pribadi yang kepadanya kita setia gak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kesetiaan kita dilandasi oleh kesetiaan Tuhan, percaya kita bisa bertahan sampai akhirnya. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa menjalani kesetiaan secara nyata di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus fokus pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, di Wahyu 2 ayat 10b tadi. Ya. Kalau kita cuma fokusnya sama dunia ini, kita fokusnya sama keadaan yang tidak baik-baik aja, kita fokusnya sama apa yang kita nggak punya, kita fokusnya apa yang menjadi kelemahan kita fokusnya sama kekurangan kita, itu akan membuat kita susah untuk tetap percaya dan setia sama Tuhan. Tapi kalau fokus kita sama Tuhan, kita gak akan mudah menyerah. Kalau kita tahu ketika kita percaya sama Tuhan sampai akhir, ada janji mahkota kehidupan, ada kekekalan yang menanti kita, ada sukacita besar yang menanti kita, bahwa kita menjadi bilangan orang-orang yang diselamatkan. Itu akan membuat kita lebih tahan, itu akan membuat kita lebih kuat untuk bisa tetap setia sama Tuhan. Kesetiaan kita akan menjadi kuat ketika kita tahu apa yang kita perjuangkan ini, apa yang kita lakukan hari-hari ini, pada akhirnya tidak akan menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Orang yang fokus sama Tuhan, fokus sama firman Tuhan, akan tetap setia walaupun keadaannya gak baik-baik aja, karena dia tahu keadaan gak baik-baik aja ini ada batasnya. Di balik keadaan ini ada iman yang lebih kuat, ada kesetiaan yang lebih teguh, ada berkat yang menanti. Ya. Karena kesetiaan bukan soal apa yang bisa kita lakukan, kesetiaan bukan soal seberapa kuat kita bisa bertahan, tapi kesetiaan adalah soal siapa yang menguasai hati dan hidup kita. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan tetap tinggal, kita akan tetap melayani dengan motivasi yang benar, kita akan tetap percaya. Bukan karena semuanya akan menghadirkan sesuatu yang baik buat kita, bukan karena semuanya enak, tapi karena kita tahu kepada siapa kita setia. Dan pribadi yang kepada yang kita setia itu juga pribadi yang begitu setia, begitu mengasihi kita, bahkan pemeliharaannya. Kalau kita lihat kehidupan kita ke belakang, kita rasakan betul di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin jalannya terseok-seok, walaupun mungkin jalannya kelihatan berat, terlihat curam, tapi jejak kaki langkah itu gak pernah cuma 2 langkah, ada 4. Ada Tuhan yang berjalan bersama kita, memberikan kekuatan untuk melalui segala pergumulan, penderitaan yang kita alami, bahkan menyediakan berkat bagi kita di ujung perjalanan kita. Yang kedua, supaya bisa kita menjadi pribadi yang setia sama Tuhan, adalah kita harus membangun hubungan yang nyata sama Tuhan. Kesetiaan gak bisa bertahan tanpa kedekatan sama Tuhan. Banyak orang percaya gagal setia, setianya gak sampai akhir, berhenti di pertengahan jalan. Sebenarnya bukan karena dia gak mau setia, bukan karena dia gak cinta Tuhan, tapi dia gak membangun hubungan yang dekat sama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5,
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus bukan bilang, ayo pelayanan lebih banyak, ayo bekerja lebih banyak buat kemuliaan namaku. Tapi Tuhan Yesus cuma minta, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa? Karena di luar sana keadaannya nggak baik-baik aja. Karena di luar aku, kamu nggak akan bisa apa-apa. Tanpa kekuatan dari aku, tanpa anugerah dari aku, tanpa pemeliharaan dariku, engkau tidak akan bertahan di dunia yang tidak baik-baik aja ini. Artinya, ketika kita setia, bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, yang bisa tetap setia walaupun keadaan nggak baik-baik aja. Tapi, ketika kita menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan, itu menunjukkan kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita punya pemahaman yang benar. Kita kenal dengan benar siapa Tuhan Yesus Kristus itu bagi kehidupan kita. Ya. Tuhan bilang, kamu di luar aku, kamu gak akan bisa bertahan, kamu akan bisa melakukan apa-apa. Itulah kenapa banyak yang jatuh di tengah jalan, banyak yang meninggalkan Tuhan di pertengahan imannya mereka, karena mereka terus mencoba dengan kekuatan mereka sendiri untuk tetap menjadi pribadi yang setia, tetap berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk tetap memiliki iman di dalam Tuhan tanpa menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Mereka mau di luar terlihat setia, tapi ketika waktunya mereka membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, mereka nggak mau. Mereka cuma mau hasilnya aja, tanpa proses di dalamnya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa setia sampai akhir pada Tuhan, yaitu kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Ya. Kita sering berpikir, nanti kalau ada kesempatan yang besar, saya akan tunjukkan kesetiaan saya sama Tuhan. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan bukan dimulai dari hal yang besar. Kesetiaan selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan dimulai dari kejujuran kecil yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kesetiaan lahir dari komitmen-komitmen kita yang kecil hari lepas hari. Kesetiaan muncul dari ketaatan kita yang kecil yang kita lakukan dengan konsisten hari lepas hari. Makanya Paulus menuliskan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul, tapi aku melatih tubuhku supaya aku bisa bertahan. Ya. Kalau kita ngaku setia sama Tuhan, kita kelihatannya ada terus di gereja, kita bahkan pelayanan di gereja, tapi kita tetap setia nggak sama hal-hal kecil yang nggak kita lakukan di gereja. Di rumah doa pagi nggak, doa malam nggak, di rumah baca Alkitab nggak, di luar tetap menghidupi firman Tuhan atau enggak? Bagaimana kita berperilaku sama orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan izinkan mampir di dalam kehidupan kita? Yang anak, bagaimana kita berperilaku terhadap orang tua kita? Bagaimana kita menghormati orang tua kita? Ya, kakak sama adik berantem terus nggak setiap hari? Cara hidup kita hari ini, hari lepas hari, bahkan ketika kita ada di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun itu, menentukan apakah kita bisa setia sampai akhir
bisa tetap setia nggak di masa depan. Karena kalau hari ini aja kita kompromi sama hal-hal kecil, besok kita akan kompromi terhadap hal-hal yang lebih besar. Ini pesan saya, sekali kita mengizinkan dosa sekecil apapun masuk ke kehidupan kita, percaya akan ada dosa-dosa berikutnya yang kita kompromi dengan dalih anugerah Tuhan begitu besar kok mengasihi kita, akan terus mengampuni kita kok. Betul, Tuhan akan terus mengampuni kita, tapi Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan, bisa dicobai, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi setia sama perkara-perkara yang kecil. Karena orang jatuh bukan karena batu besar, tapi kerikil-kerikil kecil yang membuat dia kepleset. Jadi kalau sama kecil aja kita nggak bisa setia, jangan harap kita bisa menunjukkan kesetiaan kita terhadap kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan akhir khotbah ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, hari kita jujur di hadapan Tuhan. Mungkin pagi hari ini kita menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya kita masih perlu belajar untuk setia sama Tuhan. Kita belum memenuhi kesetiaan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah jadi pribadi yang benar-benar setia sama Tuhan, tapi saat ini mungkin ada yang lagi merasakan kendor di hadapan Tuhan. Kita pernah sedekat itu sama Tuhan, sampai menangis di kaki Tuhan, tapi kita mulai menjauh dari hadirat Tuhan. Kita pernah menjadi pribadi yang kuat, apapun keadaannya bisa kita lalui bersama Tuhan. Tapi kalau iman mungkin sedang lemah, mungkin secara dari luar kita terlihat setia, tapi kita sebenarnya mulai mengalami yang namanya kemunduran. Lewat firman Tuhan hari ini, saya bukan mau mendorong kita semua untuk berusaha lebih keras, lebih lagi setia sama Tuhan. Tapi pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk kembali mengingat bagaimana dulu kita bisa begitu percaya, begitu besar kerinduan untuk setia sama Tuhan. Pagi hari ini adalah momen kita untuk kembali kepada Tuhan. Momen kepada komitmen kita pertama sama Tuhan dulu. Waktu kita mulai percaya, waktu kita mulai menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Kembali kepada kesetiaan kita yang mula-mula, yang mungkin sekarang terasa mulai menghilang. Karena Bapak Ibu ingatlah, kesetiaan diuji ketika kita kembali ke kehidupan kita hari-hari setelah kita keluar dari tempat ini. Bukan diuji di tempat ini, di dalam ruangan ini, ketika menyanyi, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika kita kembali keluar dari pintu itu, apakah kita bisa tetap menjadi pribadi yang setia? Kesetiaan diuji ketika nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengingatkan, dan nggak ada yang menegur. Kalau kita bisa melalui itu semua, kesetiaan kita terbukti nyata di hadapan Tuhan. Jadi keluar dari tempat ini, tetap menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Selamat hari Minggu. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang setia hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini dan memasuk dalam penyembahan kita pada Tuhan.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua makhlukku, itulah kekuatan hidup. Ku yakin Dia jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin Engkau mampu Tuhan. Ku yakin kami hadir pagi hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami mau kembali kepada kasih kami yang semula kepadamu. Kami mau kembali kepada komitmen kami ketika kami mulai percaya menjadikan Engkau juru selamat pribadi kami. Kami mau kembali pada kesetiaan kami yang semula. Kami sadar Bapa, seringkali kesetiaan kami goyah. Seringkali keadaan membuat kami ingin menyerah. Seringkali keadaan membuat kami lelah. Karena keadaan di sekitar kami mungkin tidak baik-baik saja. Seringkali setiap pergumulan kami, setiap doa yang belum terjawab, setiap kesusahan yang kami alami membuat kami goyah, membuat kami merasa ingin berhenti saja setia kepadamu. Tapi mulai hari ini Tuhan, apapun keadaan yang kami alami, kami mau kembali memilih untuk tetap setia. Kami mau kembali memilih untuk tetap percaya sama rancangan Tuhan. Kami mau memilih untuk kembali percaya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, menggantungkan setiap harapan kami kepadamu, menggantungkan masa depan kami kepadamu. Walaupun mungkin saat-saat ini kami sedang susah, walaupun mungkin saat-saat ini banyak doa-doa kami yang belum terjawab, tapi kami percaya cukup kasih karunia-Mu bagi kami. Justru di dalam kelemahan kami, kekuatan kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk boleh dapat terus melangkah. Jadi pulang dari tempat ini Bapa, biarlah Engkau tetap menuntun kehidupan kami, tetap menuntun langkah kami, tetap menopang hidup kami, tetap menggenggam tangan kami untuk melangkah bersamamu. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi bilangan orang-orang yang setia sampai akhir sama Tuhan, yang menerima mahkota kehidupan yang kekal, yang membuat Tuhan bangga akan perjuangan kami, perjuangan iman kami. Langit bumi boleh lenyap, segalanya boleh berlalu, tapi jangan biarkan Roh-Mu mundur dari kehidupan kami Tuhan, karena Engkau satu-satunya harapan kami. Kami mau berharap pada kesetiaan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang setia terlebih dahulu kepada kami. Dan biarlah melalui kesetiaan itulah kami memperoleh kekuatan untuk tetap setia senantiasa selama-lamanya kepadamu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tetap memimpin kami, anak-anak-Mu di tempat ini, hari lepas
Biarlah kiranya pertolongan daripada Tuhan tetap boleh menjadi bagian kami, anak-anak-Mu. Apapun yang kami alami, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan tentang hubungan kami dengan sesama kami, dengan keluarga kami, apapun menjadi belenggu kehidupan kami, dosa-dosa yang masih mengikat, kami membatalkan dan menghancurkan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang baru, kami menjadi pribadi yang lebih mengenal Engkau, mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Untuk hidup kami terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi garam dan terang yang membuat banyak orang melihat kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang penuh berkat daripada Tuhan. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang kuat karena pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang hidup, pribadi yang telah bangkit mengalahkan maut, memulihkan setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Teruslah berjalan bersama kami Bapa, teruslah hidup di dalam hati kami, teruslah bertahta atas kehidupan kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua, terus memelihara kehidupan kita semua, terus menyertai kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mengikut Yesus, itulah bukaan hatiku. Berapa bahasa Mahaku Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau memberkati kembali dengan limpahnya Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Semua biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua boleh berjalan dengan luar biasa Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Dan biarlah kesetiaan itu tetap tinggal dalam kami, dan kami boleh bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Ketika Engkau datang nanti Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Dan juga akan berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri sekalipun Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Dalam perjalanan mereka, baik itu lewat darat, laut, dan udara, Tuhan sertai mereka, Tuhan jaga lindungi mereka Bapa, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Ada pertemuan bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan bisnis, bersama dengan siapapun. Apa saja yang dikerjakan Tuhan buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ketika mereka balik juga Tuhan, Engkau tetap bawa mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kami akan bertemu dalam ibadah, kami boleh memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa dan negara, para pemimpin kami, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, ambil alih, Tuhan, pimpin mereka dalam takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa ini, mereka tunduk dan takut akan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala rancangan-rancangan yang jahat, yang mau mensabotase, yang mau menghancurkan bangsa ini dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang telah memilih para pemimpin kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala urusan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, apa saja yang kami lakukan hari-hari ini, tetap Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Apa saja yang kami kerjakan ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Bapa
Tuhan Yesus memberkati.